Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Iya, alhamdulillah di sini Putriana dan juga Bu Dini juga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya, masih di tema 8. Iya. Hari ini kita akan belajar subtema 2 peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar apa aja nih Putriana? Iya, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar membuat kalimat ajakan. Iya, selanjutnya kita akan belajar menimbang benda dan mengurutkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Iya, kemudian kita juga akan belajar tentang aturan penghematan atau penggunaan air bersih ya. Nah, sekarang siapkan dulu bukunya dan alat tulismu. Dibuka bukumu halaman 87, pembelajaran 5. Oke, sudah ketemu ya? Pasti sudah ya. Yuk langsung kita baca dulu ya Bu Dini ya. Iya. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya, lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Nah, ini contohnya nih ya. Kita pelajari ya Bu ya. Iya. Membuat kita mengulang-ulang ya ini ya. Ya, ini adalah Lani sedang berkata, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Nah, kemudian Benny menjawab, saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Nah, ini contoh kalimat yang dibuat Benny ya. Iya, lalu Udin juga mencoba membuat kalimat ajakan. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Nah, anak-anak jangan lupa kata kuncinya. Kalimat ajakan menggunakan kata ayo, bisa, mari juga boleh. Iya, atau yuk juga bisa ya. Nah, karena Lani ingin membuat kalimat dari kata air, berarti kata air itu harus ada ya Putriana. Iya, jangan lupa ya, harus ada kata airnya. Iya, benar. Nah, selanjutnya yuk halaman 88. Kita buka lagi. Ya. Kalimat ajakan dari sebuah gambar. Ya, dari sebuah gambar ya Bu ya. Iya. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Nah, ini gambarnya gambar anak-anak yang sedang berjoget atau apa ini ya? Sedang menari. Sedang menari ya. Lalu di bawahnya ada kalimat yang dibuat Edo. Kalimatku, ayo kita belajar menari. Iya. Lalu Siti juga membuat kalimat ya. Mari kita menari bersama-sama. Nah, ini kalimatnya Siti. Kata ajakannya jangan lupa dan kata kuncinya menari. Nah, jadi kalau yang halaman sebelumnya tadi membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, kalau yang di halaman ini dari gambar ya Bu Dini ya. Benar. Nah, nanti anak-anak dicoba ya di rumah ya. Bisakah kamu melakukannya, membuat kalimat ajakan dari sebuah kata ya, dan membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu atau bersama saudara di rumah ya. Iya. Next halaman 89. Ayo mencoba. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Ya, mereka melakukannya seperti yang digambarkan oleh Benny ya. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya ya. Ini di pembelajaran sebelumnya sudah pernah diajarkan Bu Dini caranya ya. Kita menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu penggaris dan gantungan baju. Nah, selanjutnya ini hasil timbangannya Lani nih ya. Misalkan nama bendanya yaitu bola bekel. Bola bekel ditimbang. Nah, hasil timbangannya 6 butir kelereng. Selanjutnya ada gantungan kunci 2 butir kelereng dan penghapus 1 butir kelereng. Nah, selanjutnya diperhatikan dulu tabelnya tadi. Lalu kita jawab pertanyaan di halaman 90. Oke, sudah. Ya, kita jawab bersama ya. Nanti anak-anak
boleh langsung dikerjakan menggunakan pensil, ditulis yang rapi. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Nah, dari tabelnya tadi anak-anak cari yang hasil timbangan kelerengnya paling banyak ya. Tapi yang ditulis nama bendanya ya, bukan butir kelerengnya ya. Jadi tidak dijawab 6 butir kelereng, tapi jawabannya bola bekel. Karena yang ditanya adalah bendanya ya, Bu ya. Karena kelereng di sini adalah yang dipakai untuk menimbangnya ya. Iya, benar. Nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Ya, yang paling ringan berarti yang hasil timbangannya paling sedikit, yaitu betul penghapus ya. Dijawab di nomor 2. Lalu nomor 3, urutkan benda dari pada tabel di depan. Yang A, urutkan benda dari yang paling ringan. Coba anak-anak mengerjakan sendiri bisa tidak ya? Iya, benar. Penghapus ya. Penghapus. Selanjutnya ada gantungan kunci. Ya, dan terakhir yang paling berat yaitu bola bekel. Ya, selanjutnya urutkan benda dari yang paling berat, berarti tinggal dibalik aja ya. Bola bekel dulu, ya. Gantungan kunci, lalu yang paling ringan adalah penghapus. Nah, gampang sekali ya anak-anak ya. Pasti sudah paham ya. Di bawahnya Siti juga menimbang benda tapi dengan gantungan baju. Nah, ini caranya sama seperti tadi ya. Dini yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan sendiri ya. Karena pertanyaannya juga mirip dengan tadi ya. Hanya bendanya berbeda ya. Benar, anak-anak menjawabnya dengan teliti ya. Dikerjakan sampai halaman 91. Nah, sekarang kita lanjut halaman 92, pembelajaran ke-6 ya. Oke, kita baca dulu ya. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Ini seperti sekarang ini ya Bu Dini ya, sudah masuk musim kemarau ya, udara panas ya. Iya, sudah jarang hujan sudah ya Bu tidak ada hujan ya. Iya, di bawahnya ada bacaan lagi. Yuk kita baca. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Nah, ini gambarnya yang mana ya? Ada di halaman berikutnya ini. Halaman 93, ayo mengamati. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Ini gambarnya ya. Mereka sedang tabung besar sekali itu apa, Bu? Ini isinya apa ini ya? Iya, itu seperti tandon air ya. Tandon air yang besar. Oh iya. Nah, kemudian banyak penduduk yang mengantri ini sepertinya ya. Oh iya Bu, ada yang mengantri karena bawa jerigen ya Bu ya. Mengambil air bersih ya, karena mungkin kekeringan itu tadi ya. Iya, jadi mereka sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, di bawahnya Dayu bertanya, apa yang kamu lihat dari gambarku Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Nah, di sini dijawab di halaman 94. Nah, ini Lani menjawab, itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Nah, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kalimat ajakannya bagaimana? Iya, di situ. Nah, Siti di bawahnya menjawab ya, saya tahu. Ayo, Bapak dan Ibu, silahkan antri dengan tertib. Nah, kalau menurut Lani bagaimana? Nah, jawaban Lani adalah di halaman berikutnya, 95. Iya. Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Iya, betul Lani. Nah, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Iya, anak bisa mencoba bermain peran nanti ya. Iya, biasanya kalau di sekolah ya Bu ya, kita bermain peran dengan teman-teman di kelas ya. Antri yang rapi itu bagaimana? Iya. Iya,
Ya, ada yang nanti jadi penduduk ya, mengantri air seperti itu. Ada peran juga, ada yang berdiskusi ya, ada yang menjadi petugas pengatur antrean. Betul ya. Karena memang budaya antri itu sangat penting ya anak-anak ya, harus dibiasakan sejak kecil ya. Tidak boleh mendahului antrian ya Bu Dini ya. Iya benar. Nih contohnya ini ada nih Bu Dini. Halaman 96. Iya. Ini mungkin Lani yang menjadi petugas pengaturnya nih ya. Iya. Lani berkata, ayo lewat sini yang sudah ambil air. Nah, seperti itu. Lalu terus ada siapa ini? Beni ya. Mari Beni. mengantri air di sini Pak. Iya. Lalu Dayu juga berkata, ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Nah, lalu ada lagi yang berkata, oh ada lagi nggak ini Bu Dini? Iya. Ya ada ya, mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Nah, ini tadi intinya kita harus menghemat air ya Bu Dini ya. Iya betul. Kalau kita misalnya harus antri seperti ini ya, mengambil secukupnya agar yang lain juga kebagian ya. Benar Bu. Nah, nanti anak-anak bisa memainkan peran ini di rumah ya, bersama teman-teman yang ada di rumah atau bersama anggota keluarga. Iya, boleh ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut halaman 97. Ya. Ayo mengamati. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Iya. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, kata Dayu ini ya. Ya, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Terus kemudian ini Udin berkata, iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Beni. Saya membuatnya dari gantungan baju. Wah, ini ya Udin membawa alat ukur tidak baku, yaitu gantungan baju. Nah, atau nanti akan hanger mungkin ya. Iya, hanger akan ditunjukkan kepada teman-teman. Nah, karena ini. Udin akan mencoba bermain sambil menimbang benda ya. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Nih, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nih, amati gambar berikut ya. Gantungan baju atau hangernya jangan lupa diberi tali ya, nanti bisa dicentelkan digantungkan di paku atau di kayu ya. Di sebelah kanan kirinya juga bisa diberi tali atau diberi plastik juga boleh ya. Oke, tali rafia boleh ya Bu ya. Nih. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Ya, nah anak-anak biasanya kalau di sekolah untuk lebih mudahnya kita juga menggunakan plastik ya. Jadi di ujung-ujungnya tadi kita gantungkan plastik. Nah, di dalam plastiknya nanti kita masukkan benda apa yang akan kita ukur. Betul. Dan ya alat ukurnya apa. Misalkan kita menggunakan kelereng. Nah, seperti di halaman 99, ayo mencoba. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Lalu timbang berat benda menggunakan kelereng. Nanti kita tulis hasilnya di kolom berikut ini. Contohnya benda yang ditemukan batu kerikil. Nah, lalu kalian timbang coba berapa butir kelereng agar batu kerikil dan besarnya kelereng jadi seimbang. Nah, itu hasil timbangannya nanti ya. Jadi dimasukkan satu-satu ya. Satu dulu. Oh, ternyata batu kerikilnya masih lebih berat, tidak seimbang. Berarti ditambah lagi kelerengnya. Sampai seimbang ya, kanan kiri sama berat. Nanti setelah itu kamu jawab pertanyaan ya di bawahnya. Cari 5 benda ya.
yang ada di sekitar kalian. Iya, bendanya jangan terlalu besar, nanti kesulitan ya. Yang cukup saja dimasukkan ke dalam plastiknya tadi ya. Nah, setelah itu anak-anak, kamu juga coba mengukur 5 benda yang sudah kamu temukan tadi, tapi alat ukurnya bukan kelereng lagi nih Bu Triana, diganti ya. Buku tulis. Buku tulis. Tapi usahakan buku tulisnya juga yang sama tebalnya Bu Dini ya. Jangan ada yang tebal, ada yang tipis ya. Buku tulis yang digunakan harus sama. Untuk mengukur 5 benda tadi Bu. Nah, setelah itu kalau sudah kamu kerjakan semua, dibandingkan ya. Lalu dibandingkan hasil timbangan berat tadi yang di nomor 1 menggunakan kelereng dan yang kedua menggunakan buku tulis. Ini soalnya hampir sama ya Bu Dini ya. Iya benar Bu. Tapi yang terakhir ini yang penting, mengapa hasilnya berbeda Bu? Iya, kenapa ya? Kalau misalkan batu kerikil misalkan tadi ditimbang dengan kelereng itu 3 kelereng misalkan ya. Lalu ditimbang dengan buku tulis cuma 1 buku tulis. Kok hasilnya beda? Kenapa? Ya karena alat ukurnya berbeda ya. Karena menggunakan alat ukur tidak baku. Itu tadi ya. Jadi hasilnya berbeda ya. Iya. Oke, selanjutnya ayo berdiskusi. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, kalau tadi kita mungkin menghemat air bersih di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara menghemat penggunaan air bersih saat di sekolah ya? Betul, nih, menurut pendapat Udin, setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Nah, itu penting tuh ya. Banyak sekali yang kadang lupa setelah memakai, dikira temannya ada yang mau pakai jadi nggak ditutup ya. Nah, setelah pakai harus ditutup kembali kerannya. Kemudian pendapat Siti, jika keran bocor segera ganti ya. Kerannya kalau bocor harus diganti ya. Ini yang mengganti mungkin petugasnya ya. Petugasnya bukan kalian ya. Kemudian Dayu bertanya nih Bu, mengapa harus diganti? Nah, Edo menjawab agar air tidak terbuang ya, agar tidak mubazir. Nih, apalagi sekarang ya, kita kan memang disuruh untuk sering-sering cuci tangan ya. Jadi anak-anak harus tahu tadi ya. Setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Ya, betul sekali ya. Nah, yuk, ayo kemudian mencoba. Yang terakhir, nah, nih Edo dan teman-teman bertugas piket Bu di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, ini piketnya tentang yang ada kaitannya dengan penggunaan air ya, tidak hanya membersihkan kelas nih ya. Ada yang menjaga di tempat wastafel, tempat cuci tangan, bagaimana teman-teman yang lain sudah menutup keran dengan rapat atau belum ya. Setelah menggunakan, nah mereka yang piket atau yang mengingatkan mungkin ya. Ada yang piket di kamar mandi ya, mungkin ada keran yang masih terbuka terus lupa belum ditutup kembali ya. Kemudian ada juga yang piket untuk menyiram tanaman ya. Seru sekali ya kegiatan Udin dan teman-teman ya dalam penggunaan air bersih biar selalu hemat ya anak-anak. Ya walaupun di musim kemarau agar kita bisa tetap menikmati air bersih. Betul sekali ya. Nah, udah selesai nih Bu Triana pembelajaran 5 dan 6. Hari ini sudah banyak ya yang kita pelajari ya. Kita membuat kalimat ajakan. Kita sudah menimbang, mengurutkan berat benda dengan alat ukur yang tidak baku. Iya, kita juga sudah tahu aturan-aturan menghemat penggunaan air bersih. Tentunya semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Iya, cukup sekian dari Bu Dini dan Bu Triana. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.